Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sofia Azahra, Rizky Rahmatullah, dan Hafid Nur Hakim akan mencoba memaparkan pendapat kami tentang topik bahasan yang pertama, contoh konflik perkembangan iptek dengan agama. Kedua, contoh konflik pengembangan iptek dengan kemanusiaan di masyarakat. Dan ketiga, peranan Pancasila dikaitkan dengan ilmu arsitektur. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudari Sofia Azahra. Saya akan menjelaskan contoh konflik pengembangan iptek dengan agama. Hal-hal yang menyebabkan konflik pendapat dengan adanya perkembangan iptek sebagai contoh: 1. Aplikasi kitab suci yang terinstal di ponsel atau gadget. 2. Mudahnya mendapatkan dan menyebarkan informasi agama melalui internet. Aplikasi kitab suci terinstal di ponsel atau gadget. Perkembangan iptek dapat memudahkan orang-orang dalam beragama, namun dalam batasan-batasan tertentu. Beberapa pendapat menyatakan jika menginstal aplikasi kitab suci di ponsel merupakan tindakan kurang menghargai kitab suci, karena layaknya kitab suci harus berada di tempat yang suci, sementara ponsel biasa kita bawa ke berbagai tempat. Namun, beberapa pendapat lain dapat menerima hal tersebut dikarenakan dianggap dengan menginstal kitab suci di ponsel dapat mempermudah ibadah dimanapun dan kapanpun diperlukan. Kemudian, mudahnya mendapatkan informasi agama melalui internet. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses dengan mudah informasi apapun, termasuk informasi agama. Sehingga kebanyakan berpendapat setuju dengan kemudahan yang didapatkan. Di balik kemudahan itu, terdapat dampak negatif, seperti mudahnya mendapatkan informasi yang belum pasti kebenarannya, informasi tuntunan agama yang tidak sesuai, sehingga kita harus memastikan kebenaran informasi yang kita dapat sebelum kita menggunakannya, terutama penggunaan dalam beribadah, karena tentunya kita ingin beribadah dengan baik dan benar. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Rizky Rahmatullah. Contoh konflik pengembangan iptek dengan kemanusiaan di masyarakat. Berkembangnya iptek dapat menjadi solusi dari permasalahan manusia. Namun dengan perkembangan iptek dapat memunculkan masalah lain yang baru, seperti tergantinya peran manusia sebagai tenaga kerja oleh robot. Perkembangan iptek tidak bisa kita hentikan. Manusia pada akhirnya harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang serba canggih. Salah satu hasil perkembangan iptek ini adalah munculnya sistem otomasi. Salah satu bentuk otomasi ini dilakukan dengan bantuan robot. Hal tersebut menimbulkan banyak konflik perbedaan pendapat. Pendapat pertama, sebagai kalangan dapat menerima bahkan sangat menerima dengan penggunaan robot karena manfaat yang sudah banyak dirasakan, terutama di bidang industri-industri guna optimasi produksi dan memiliki banyak kelebihan dibandingkan sistem manual. Beberapa kelebihan robot untuk industri ini adalah: 1. Lebih efisien dan efektif, 2. Hemat tenaga kerja, 3. Hasil pekerjaan lebih seragam, sehingga kualitas terjaga. Pendapat berikutnya, mereka merasa dirugikan dengan hadirnya penggunaan robot. Penggunaan otomasi robot dapat mengurangi lapangan pekerjaan. Di era serba otomasi seperti sekarang, tenaga manusia sudah menurun nilainya. Manusia lebih dihargai karena otak dan hasil pemikirannya, karena tenaga manusia sudah bisa digantikan oleh mesin otomatis. Hal ini membuat harus lebih berpikir keras untuk dapat tetap bertahan di dunia kerja. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hafid Nur Hakim. Peranan Pancasila dikaitkan dengan keilmuan arsitektur. Pancasila itu sendiri merupakan dasar bangsa negara Indonesia yang dijadikan pedoman untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan keilmuan arsitektur adalah secara garis besar merupakan ilmu seni perancangan pembangunan. Jika peranan Pancasila dikaitkan dengan keilmuan arsitektur, menurut kami, Pancasila berperan sebagai dasar landasan payung hukum untuk mengatur peranan keilmuan arsitektur, serta hal tersebut ditekankan jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Hal tersebut
memiliki tujuan untuk melindungi seorang arsitek itu sendiri, pengguna jasa arsitek, hasil karya arsitektur, serta masyarakat luas khususnya. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.